Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami hormati, setiap kesuksesan itu ada kuncinya. Kalau seseorang ingin sukses dalam hidup ini, pegang kunci. Sukses dalam pendidikan kuncinya apa? Pasti harus belajar dengan giat. Kalau sukses ingin diridhai Allah semua perbuatan, maka ikhlaskan hati dalam mengerjakan segala amal soleh. Demikian juga halnya dalam menjalani bahtera rumah tangga. Ada kunci untuk menuju kepada kesuksesan. Menjadi rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, di dalamnya ada keharmonisan antara suami dan istri. Ada kunci untuk menuju ke sana. Lalu apa kuncinya? Rasulullah pernah bilang, akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah. Ini artinya apa? Ini artinya akhlak itu menjadi kunci. Akhlak itu menjadi kunci untuk menuju kepada rumah tangga yang sakinah, rumah tangga mawaddah, yang bahagia dan harmonis. Hadirin yang berbahagia, itu sebabnya mengapa dalam Al-Quran itu ketika Allah memuji Rasulullah, Allah tidak pernah memuji Rasulullah itu pada aspek ibadahnya. Berapa banyak Rasulullah beribadah dalam sehari? Berapa banyak Rasulullah sholat dalam semalam? Berapa banyak Rasulullah berzikir dalam sehari semalam? Tidak pernah dipuji Allah dalam aspek ibadahnya. Itu Rasulullah. Lalu apa yang dipuji Allah terhadap Rasulullah? Akhlaknya. Akhlaknya yang dipuji oleh Allah terhadap Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu, pada dirimu Muhammad, ada suri teladan yang sangat baik. Dipuji oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada suri teladan. Allah memberitahu kita bahwa dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang bisa kita jadikan sebagai panutan. Apa suri teladannya? Akhlaknya Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah terhadap Allah? Bagaimana akhlak Rasulullah terhadap sesama manusia? Bagaimana akhlak Rasulullah terhadap lingkungan, alam dan lingkungan ini? Hadirin yang berbahagia, inilah kunci menuju kepada kesuksesan. Seorang suami ingin sukses membina hubungan dengan istrinya, yang dikedepankan adalah akhlak. Sebaliknya, istri apabila ingin lebih baik hubungan dengan suami, maka kedepankan itu akhlak. Akhlak adalah kunci. Kunci yang utama dan paling utama untuk menuju pada rumah tangga yang sakinah.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Siapa yang memanfaatkan Rasulullah itu sebagai suri teladan, yaitu orang-orang yang mengharapkan ridho Allah dan orang yang yakin bahwa hari kiamat itu ada. Orang yang mengharapkan ridho Allah dan yakin terhadap hari kiamat itu ada, maka ia pasti menjadikan Rasulullah itu sebagai suri teladan. Bagaimana akhlak Rasulullah terhadap Allah. Sholatnya Rasulullah dalam semalam itu berapa banyak. Sampai-sampai Rasulullah kakinya bengkak karena kelamaan sholat. Dalam seminggu Rasulullah itu berapa banyak melaksanakan puasa. Dalam seminggu Rasulullah itu tidak pernah tertinggal masalah puasa. Puasa Rasulullah itu bukan hanya puasa Ramadan, tapi juga yang sunat-sunat. Puasanya Nabi Daud beliau laksanakan. Puasanya nabi-nabi sebelumnya beliau laksanakan. Hanya sedikit saja hari-hari di mana beliau itu tidak berpuasa. Artinya tiada waktu tanpa diisi dengan amal-amal soleh. Ketika suami dan istri mengisi waktu-waktu itu dengan amal soleh, itulah yang disebut sebagai akhlak kepada Allah. Lalu bagaimana suami berakhlak kepada istri? Suami sebagai kapasitasnya sebagai pemimpin, maka ia membimbing, mengasuh, mengayomi daripada istrinya. Suami mengajarkan istri. Suami mengingatkan istri untuk urusan-urusan kebaikan. Kalau istri lupa dengan sholat, diingatkan oleh suami. Sebab itu adalah bagian dari kepemimpinan suami dalam kaitannya dalam rumah tangga itu. Kaitan suami dengan istrinya itulah kepemimpinannya. Suami mengingatkan istri. Sonia, panggil saja Sonia oleh suaminya. Sekarang belum sholat. Jangan sampai waktunya lewat, laksanakan sholat itu. Demikian juga sebaliknya, suatu waktu istri mengingatkan suami untuk melaksanakan hal-hal yang diwajibkan Allah atas dirinya. Ini adalah bagian dari peran suami terhadap istri, peran istri terhadap suami. Dalam Al-Quran Allah menyebutnya tawassaw bil haq, saling memberi nasihat, mengingatkan itu untuk hal kebaikan. Bukankah itu adalah bagian dari tawassaw bil haq itu sendiri? Apabila hal seperti ini dilakukan oleh suami maupun istri dalam rumah tangga itu, maka itu artinya dalam rumah tangga itu roda dakwah itu berjalan. Dakwah itu bukan hanya berjalan di mana di atas mimbar itu ada seorang ustadz berceramah di atas mimbar, ceramah di atas panggung. Bukan hanya itu yang disebut dakwah. Seorang suami memberikan nasihat kebaikan terhadap istrinya, itu adalah juga bagian dari dakwah itu sendiri. Istri juga menasihati suaminya, mengingatkan suaminya untuk hal-hal amal soleh, juga itu adalah bagian dari dakwah itu sendiri. Dakwah dalam rumah tangga. Maka Allah dalam Al-Quran itu menyebut, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cara menjaga itu adalah di mana dakwah itu jalan di dalam rumah itu. Suami dan istri saling mengingatkan. Orang tua mengingatkan anaknya. Anaknya apabila juga sudah dewasa mengingatkan orang tuanya. Saling memberikan peringatan satu dengan yang lainnya. Inilah kunci. Akhlak ini disebut sebagai akhlak kepada Allah. Seorang suami memberikan nasihat kepada istri, istri pun juga sebaliknya, itu adalah bagian dari akhlak terhadap sama manusia.
Hadirin yang berbahagia. Lalu apakah terhenti sampai di situ akhlak seorang anak, seorang suami, seorang istri? Tidak terhenti sampai di situ. Seorang anak sekalipun ia sudah berumah tangga, sudah beristri, sudah bersuami, ia tetap diwajibkan untuk tetap berakhlak kepada kedua orang tuanya. Seorang Ali Marzuki dan seorang Sonia, Allah tetap mewajibkan kepada mereka ini berakhlak kepada kedua orang tuanya. Maka dalam Al-Quran itu Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu. Ini akhlak anak kepada orang tua. Tidak penting memandang itu bukan orang tua kandung saya, tapi itu adalah mertua saya. Jangan membeda-bedakan seperti itu. Mertua kalau sudah menikah dengan anaknya, itu adalah harus dianggap sebagai orang tua sendiri. Siapa lagi yang lebih memperhatikan kalian? Apakah orang lain lebih memperhatikan kalian dibanding mertua terhadap kalian? Mertua lebih memperhatikan kalian daripada orang tua terhadap orang lain terhadap kalian. Maka mertua itu harus dianggap sebagai orang tua sendiri. Wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu. Fala takun lahuma ufin, jangan berkata kepada mereka. Berkata saja tidak diperbolehkan. Ini akhlak. Apa yang Allah terangkan dalam ayat itu adalah tentang akhlak. Akhlak seorang anak terhadap orang tuanya. Wala tanharhuma, jangan juga mereka itu dibantah apa yang mereka inginkan. Kalau memang itu baik, kalau memang itu tidak jadi soal, jangan dibantah apa yang mereka katakan. Apalagi hanya sekedar mereka minta uang 10.000 misalnya. Selama uang 10.000 itu ada, maka berilah 10.000 itu. Jangan cari-cari alasan untuk tidak memberi. Sekali lagi, ini adalah akhlak terhadap orang tua. Wa kullahuma qaulan karimah, berkatalah kepada mereka itu perkataan yang baik, yang menyejukkan. Hadirin yang berbahagia, dan adinda, anak-anak Ali dan Sonia, ini akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada suami, suami akhlak kepada istri, dan akhlak kepada orang tua. Inilah kunci menuju kepada kesuksesan. Nabi pernah mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku semoga menjadi surga bagiku. Supaya rumah tangga bisa menjadi surga, maka kuncinya harus dipegang, yaitu akhlak itu sendiri. Dan Ananda Ali, ketika suatu waktu ada kesempatan duduk dengan istri, ngobrol-ngobrol, sembari bisikan juga kalimat kepada istri. Bahwa semoga keberkahan Allah tercurahkan kepadamu. Bisikan kalimat seperti itu. Kalimat seperti itu adalah kalimat yang mengandung doa, bukan sekedar kalimat untuk diucap, tapi ada doa yang terkandung dalam kalimat itu. Barakallahu walaka, semoga keberkahan Allah tercurahkan kepadamu. Amin. Ini doa.
Hadirin yang berbahagia, demikian mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Bismillah majriha wa mursain rabbil ghafurur rahim. Dengan menyebut nama Allah, semoga Ana, ada Ali dan Sonia selamat di awal perjalanan, dan semoga selamat pula di akhir perjalanan dengan maghfirah Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.